Teman-teman, ada berapa mahasiswa biasanya? 38, Ustaz. 28. 38 ya. Kita kasih toleransi sampai 15 menit ya, sambil nunggu temen yang lain. Ustaz tadi masih ada yang izin masih mengisi pengajian. Jadi nggak apa-apa, ini direkam kok, nanti bisa mengikuti rekaman yang ada ini. يا ربي خلص هالهم، كل غايب يرجع أراكم. فالفريق يعني مبسوط كثير وحاب يقدم شيء على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala wabarakatuh. rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, apakah saya suaranya jelas ke teman-teman semuanya? Jelas, Alhamdulillah jelas Jelas. Ustaz. jelas Oke, Pak Ustadz. oke, saya lanjutkan. Teman-teman, mata kuliah kita pada malam kali ini, AIK, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, untuk pertemuan perdana ini insya Allah sesuai dengan RPS yang diberikan pada kami. Kita akan adakan kontrak perkuliahan, kesepakatan-kesepakatan yang nanti akan kita jalankan selama 1 semester ke depan. Dan ya, sebelumnya saya share RPS-nya nanti insya Allah kalau nggak salah sudah dibagi ya. Belum. Belum, belum Pak. Ya nanti dikasihkan. Sudah terlihat ini teman-teman? Belum. Ampun ya. Sudah Pak. Oke. Ini untuk prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Hal Islam Kemuhammadiyahan. Teman-teman semuanya insya Allah kita nanti ada 16 tatap muka selama 1 semester ini. Dan selama 16 tersebut ini ada dua yang tanpa tema ya, karena diambil untuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Jadi tersisa 14 tema. Satunya ini adalah kontrak perkuliahan yang akan kita lakukan pada malam kali ini. Al-Islam Kemuhammadiyahan, tema-tema yang nanti insya Allah akan kita diskusikan, seminarkan di dalam perkuliahan ini. Untuk malam kali ini, tema yang pertama, kontrak perkuliahan. Nanti akan kami jelaskan bagaimana metode perkuliahan kita. Terus selanjutnya, yang kedua, tema kedua, yaitu aktualisasi Islam dalam kehidupan. Nah, ini. Terus tema yang ketiga, ideologi Muhammadiyah, filosofis ideologis. Kemudian tema yang keempat, ideologi Muhammadiyah, filosofis ideologis dengan sumber yang berbeda ya. Terus selanjutnya yang kelima ini
kelanjutan dari yang nomor 3 sampai nomor 6 ini sama semuanya, yaitu terkait dengan ideologi Muhammadiyah. Namun titik pembahasannya nanti berbeda-beda. Kemudian tema yang ketujuh, Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Kemudian tatap muka yang ke-8 nanti ada UTS. Kemudian tema yang ke-9, Risalah Islam Berkemajuan. Kemudian tema yang ke-10, Filsafat Pendidikan Muhammadiyah, bagian 1. Yang 11, bagian yang kedua. Kemudian yang ke-12, Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. Kemudian yang ke-13, Kehidupan dalam Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang 14, Pendidikan Generasi Penerus. Yang 15, Risalah Akhlak Filosofis. Ya, teman-teman, insya Allah ini nanti tema-tema yang akan kita bahas di tiap pertemuan Kamis malam. Ya, semoga nggak ada halangan. Yang pertama perlu kami jelaskan di jam yang sudah terjadwal, kita jam 19.00 ya. Nanti insya Allah kami kasih toleransi maksimal 15 menit. Jadi jam 19.15 berapapun pesertanya nanti akan kita mulai, ya itu paling lambat. Dan saya harapkan teman-teman semuanya nanti ya bisa mengkondisikan ya, mengkondisikan perkuliahan ini karena kita jarak jauh ya, sehingga saya mohon maaf sekali kalau ketika nanti ada suara gaduh ya, ya ini tolong dikondisikan agar suasananya ini menjadi hikmah ya. Itu yang pertama. Jadi ada waktu toleransi sekitar 15 menit ya. Nanti perkuliahan kita mulai. Kalau lebih dari separuh, insya Allah kurang dari 15 menit, kita akan segera mulai. Kemudian poin yang kedua, teman-teman, ya, pembelajaran kita ini S2 berbeda dengan ketika mungkin dulu kita sekolah ya SMP, SMA atau ketika kita S1 yang mayoritas ini model pembelajarannya adalah kuliah dari pengajar atau dari dosen ya. Kemudian setelahnya diakhiri diskusi ya. Nanti teman-teman semuanya untuk pembelajaran S2 ini kami harapkan teman-teman aktif semuanya. Sehingga materi sejumlah tersisa berarti 14 ya atau ya 14 itu nanti dibagi teman-teman semuanya. Jadi saya kasih waktu maksimal 20 menit ya ketika memulai perkuliahan teman-teman nanti presentasi ya. Saya tanya sebelumnya apakah di sini sudah ada atau terbentuk ketua kelasnya? Ketua kelas sudah ada belum? Alhamdulillah sudah. Sudah Oke, Pak saya. siap. Nanti ketua kelasnya silahkan membagi atau masing-masing mahasiswa nanti memilih sendiri tema yang akan mereka presentasikan ya. Karena jumlahnya ini tersisa 15 kurang 1 14 tadi ya, nanti bisa dibagi kelompok ya. Presentasinya misalkan ada satu kelompok ada 2 atau 3, nanti silahkan dibagi yang presentasi nanti tidak hanya satu tapi beberapa atau anggota kelompok semuanya ya. Teman-teman, itu yang kedua ya. Jadi model perkuliahan kita nanti adalah model-model seperti itu. Teman-teman seminar atau apa mengadakan perkuliahan di awal ya. Baik PowerPoint atau apapun medianya nanti di-share di screen sini. Kemudian kita diskusikan ya setelah itu. Atau kemudian saya lanjut materi yang saya paparkan terkait tema. Baru kemudian terakhir kita diskusi ya. Karena waktu kita insya Allah ini sangat panjang sekali. Jam 7 sampai jam hampir setengah setengah 9 ya. Ini waktu yang cukup insya Allah untuk mendiskusikan tema-tema yang ada di sini. Itu yang kedua ya, model perkuliahan demikian. Nanti silahkan ya ketua kelas atau teman-teman membentuk kelompok sendiri ya. Terus kemudian yang ketiga, teman-teman nanti kaitannya dengan tugas dan seterusnya, kalau bisa tema-tema yang dipresentasikan tadi ini dibikin jurnal gitu ya. Nanti di akhir sesi
kita bisa eksplorasi jurnal-jurnal atau buku-buku yang bisa kita jadikan referensi. Terutama saya yakin teman-teman ya eh, materi-materi yang mungkin kurang familiar ya, ini sulit untuk mencarinya. Ini cari referensinya di mana ya. Nanti insya Allah di akhir sesi akan kita ajarkan ya pertemuan ini sehingga untuk pertemuan berikutnya teman-teman sudah nggak kebingungan lagi untuk mencari referensi yang ada ya. Terus kemudian yang keempat ya teman-teman, saya sangat berharap sekali ya teman-teman nanti hadir di perkuliahan ini atau perkuliahan manapun ya yang ada ini untuk tidak apa ya saling menonjolkan latar belakang terutama hal-hal yang sifatnya sensitif ya. Baik itu latar belakang suku, latar belakang apa organisasi atau yang lainnya ya. Kita betul-betul murni di sini kita berdiskusi yang mempelajari tema-tema yang sudah disiapkan di RPS sehingga tidak ada sekat-sekat ya ketika kita betul-betul berdiskusi dan eksplorasi tema-tema yang sudah ditetapkan ya. Dan ini tidak hanya di perkuliahan saya saja, di mata kuliah yang lain juga dibudayakan seperti itu ya. Kita nggak usah menonjolkan suku kita, latar belakang kita, ormas kita, dan yang lainnya ya. Kita betul-betul berdiskusi dan mendalami perkuliahan yang kita jalani tersebut ya. Terus kemudian yang terakhir teman-teman, ini merupakan kemudahan bagi kita semuanya. Saya di tempat saya sendiri, teman-teman di rumah masing-masing ya. Tapi perkuliahan ini bisa berjalan dan ini sangat mudah sekali menurut saya. Biayanya lebih relatif murah, terus teman-teman juga bisa beraktivitas masing-masing dengan perkuliahan ini. Maka saya harapkan dengan kemudian ini jangan sampai disia-siakan ya, atau malah dipermudah ya, padahal sudah mudah dipermudah. Maka teman-teman kalau betul-betul tidak ada uzur ya, tidak ada alasan ya yang kuat untuk bisa tetap hadir ya. Jadi kalau di apa cabang keimanan kan ada adhaful iman ya, selemah-lemahnya keimanan. Ya nanti ada versinya teman selemah-lemahnya kehadiran. Sesibuk apapun misalkan gabung ya sambil kesibukannya itu sambil mendengarkan ya. Saya nggak ngajari ini loh ya, nggak ngajari trik-trik apa-apa. Cuman saya minta ya, ini kesempatan yang sangat mudah, maka jangan di apa remehkan ya. Kita sudah diambil apa ini cara-cara, diberikan cara-cara yang mudah, maka kita harus tetap disiplin. Itu beberapa poin teman-teman yang perlu diperhatikan di dalam perkuliahan ini ya. Yang nanti insya Allah kita akan berproses, berdiskusi selama satu semester ke depan ya. Terus yang terakhir ya, saya nggak ingin ada wabri-wabrian antara mahasiswa dengan dosen ya. Yang tak izinkan cuman ketua kelas saja ya. Baik itu berhubungan tugas atau pertanyaan yang lain ya. Karena kalau ini nggak disampaikan, wah saya nanti dikira sombong gitu ya. Wah mentang-mentang Pak dosen ya di WA nggak bales gitu ya. Ya ini kalau dibuka kayak gitu, saya ngajar banyak kelas juga di kampus Kediri, wah ini HP saya banyak apa pesan itu ya. Jadi yang saya izinkan cuman ketua kelas saja menanyakan tugas atau hal lain atau di grup ya. Insya Allah saya juga mengikuti perkembangan grup. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah kita, insya Allah saya jawab di situ atau lewat perantara ketua kelas ya. Gitu nggih, teman-teman. Ini beberapa ya hal yang perlu saya sampaikan di awal agar nanti perkuliahan ini berjalan dengan maksimal. Terus seandainya memang ada uzur, kalau uzurnya dijenengan kan saya masih bisa hadir ya misalkan ya karena saya masih kerja di perkuliahan. Tapi kalau uzurnya dari saya, mungkin nanti kelas tidak harus perkuliahan semacam ini ya. Teman-teman nanti bisa apa berdiskusi sendiri atau saya mungkin ngasih tugas ya dan seterusnya sehingga kelasnya ini masih aktif gitu ya. Meskipun tanpa kehadiran saya atau kehadiran saya cuma beberapa saat saja. Tapi insya Allah nanti masih ada kegiatan dari
perkuliahan ini. Jadi 14 ini jangan sampai nanti terselesaikan di semester ini cuman misalkan 10 gitu ya. Enggak. Tapi harus semuanya terselesaikan. Bentuknya normalnya seperti tadi saya jelaskan. Pertama kita ada semacam seminar, presentasi dari teman-teman, kemudian dari saya, baru terakhir diskusi gitu ya. Kalau misalkan nanti ada uzur dari saya, jalankan perkuliahan, nanti insya Allah saya akan berikan beberapa tugas atau mungkin mukadimah saja, dan selanjutnya bisa teman-teman optimalkan waktu perkuliahan tersebut ya. Ini teman-teman ya terkait dengan perkuliahan yang insya Allah kita jalani selama 1 semester ini. Nanti RPS-nya saya share di grup ya, saya share di grup. Teman-teman untuk pembahasannya ini dilihat ya, bahan kajian atau materi pembelajaran. Yang satu kan sudah saya ambil, nanti silahkan kelompok berikutnya 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke 15 ini. Ngoten nggih. Tadi ngapunten, ketua kelasnya namanya siapa? Saya Pak Alif. Oh, siap. Siap, Mbak. Nggih. Sudah paham ya nanti yang dipresentasikan ini. Selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang mata kuliah kita ya. Ini pertemuan kita ya, mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Ini merupakan ciri khas dari perguruan tinggi atau sekolah tinggi Muhammadiyah ya. Baik itu di level S1, S2, S3, semuanya ada Al-Islam Kemuhammadiyahan. Terus ini tema yang pertama saya bahas tadi kontrak perkuliahan. Teman-teman di pertemuan yang pertama ini kita akan berkenalan dengan Al-Islam Kemudian untuk S2 ya. Insya Allah kita akan bahas ya yang pertama bagaimana ajaran Islam dengan perspektif Muhammadiyah dapat dipahami dan diterapkan agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Solih likuli zaman wal makan ya. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya, yaitu perspektif Muhammadiyah dan penerapannya agar agama Islam ini sesuai dengan zaman yang terus berganti-ganti. Terus kemudian yang kedua ya terkait dengan bagaimana manhaj tarjih dan ideologi Muhammadiyah berperan dalam membentuk pemikiran dan praktik keislaman yang ilmiah, rasional dan berkemajuan ya. Ini ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama yaitu soleh likul zaman wa makan. Terus kemudian yang kedua, manhaj, tarjih, dan ideologi Muhammadiyah. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana keterpaduan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan akhlak filosofis, ya, yaitu integrasi antara nilai-nilai Islam yang kita yakini dengan ilmu pengetahuan dan akhlak. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit ya al-Islam kemuhammadiyahan terkait 3 hal ini. Ini relevansi Islam dengan zaman dan makan, ya, waktu dan tempat, kemudian manhaj tarjih dan ideologi Muhammadiyah di dalam praktek keislaman, kemudian yang ketiga nilai-nilai Islam ya terintegrasi di dalam pengetahuan dan akhlak. Bab yang pertama landasan dan kerangka pemikiran Islam berkemajuan ya. Yang pertama teman-teman ya terkait dengan budaya dan agama. Jadi budaya itu ini buah karya manusia ya. Kalau agama ini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang beragama, kita itu menyikapi budaya seperti apa ya. Maka di sini antara budaya dan agama, Islam mensucikan budaya tanpa meniadakannya. Artinya budaya ini dibiarkan begitu saja ya sesuai dengan yang terjadi, kemudian budaya tersebut ya dipilih ya diseleksi, kemudian juga disucikan artinya dibersihkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan
agama Islam ya. Karena yang namanya agama ini kebenarannya itu mutlak ya. Benar mutlak artinya dari Tuhan pasti benar ya. Sementara budaya karya buah manusia yang dianggap baik, dianggap mulia oleh manusia belum tentu itu adalah suatu yang baik menurut agama. Sehingga hadirnya agama ini mensucikan budaya dan tanpa meniadakannya artinya tanpa ditolak secara total. Ya, dibersihkan, kemudian dijadikan budaya ini sebagai wadah untuk mempraktekkan nilai-nilai keislaman ya. Seperti ini ada yang dari luar Jawa ada nih. Kalau budaya Jawa misalkan dan saya yakin ini budaya Timur Indonesia juga secara keseluruhan. Kalau di kampung kami dulu masih kecil itu ada namanya ini gotong royong bangun rumah ya. Kalau sekarang kan ada kontraktor, ada developer gitu ya. Kalau zaman dahulu itu bangun rumah itu pemilik rumah ya yang bangun rumah tersebut menyediakan materialnya. Kemudian warga yang nanti gotong royong untuk membangun ya. Dan mungkin ada di sebagian dari tempat kita masih ada yang semacam itu. Nah, ini kan budaya masyarakat gotong royong bangun rumah. Apakah ditiadakan yang demikian tersebut? Enggak ya, karena tidak menyelisih nilai Islam. Ya, bahkan Islam menjadikan itu ya budaya tersebut sebagai sarana untuk ya mengembangkan nilai Islam di dalamnya. Gitu gitu itu salah salah satu contoh ya. Agar sejalan dengan nilai tauhid. Nah, ini yang penting sekali ya bersih dari budaya-budaya kesyirikan atau kekufuran atau yang lebih luasnya yaitu yang menyelisih syariat agama Islam ya. Ini cara bermuamalah ya Islam dengan budaya yang ada di masyarakat setempat ya. Kemudian yang kedua ya yaitu berkaitan dengan landasan filosofis dan ideologis Muhammadiyah ya. Filosofis ini berarti makna yang terdalam dari sesuatu amalan, perbuatan, kegiatan, program, dan seterusnya. Ya, ideologis ini nilai-nilai keislaman berdiri di atas tajdid, ya. Jadi tajdid yaitu pembaruan agar terus sesuai dengan zaman yang ada, ya. Dan ini kita rasakan semuanya, ya. Dan banyak sekali hal-hal yang baru yang ini secara tegas juga tidak dijelaskan di dalam apa syariat Islam secara tegas, namun kaidah-kaidahnya sudah ada ya. Maka ini menjadi prinsip juga ya di dalam apa al-Islam Kemuhamadiyahan. Ya, tajdid amar ma'ruf nahi mungkar yaitu menegakkan kebaikan ya dan melarang kemungkaran. Kemudian semangat ijtihad ya, terus berusaha menemukan sesuatu yang terbaik untuk kemaslahatan umat ya atau menjawab permasalahan umat ya. Ini filosofis dan ideologis Muhammadiyah. Terus kemudian poin yang ketiga yang ini jadi rumusan masalah kita tadi ya, risalah Islam solih likuli zaman wa makan ya. Islam yang sesuai atau yang membawa kemanfaatan di setiap waktu dan tempat. Ya. Jadi Islam yang Rasulullah SAW bawa ini bukan Islamnya orang Arab saja, ya, tapi Islam memang ini cocok, ya, relevan bagi setiap zaman dan tempat. Tidak hanya orang Arab saja, tidak ada pada zaman Rasulullah saja, tapi nilai-nilai keislaman, ajaran keislaman ini rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Apapun yang disentuh nilai-nilai keislaman tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, apapun itu, pendidikan, ya, kalau sudah diintegrasi dengan keislaman, maka tidak hanya suatu ilmu pengetahuan, tapi berlandaskan keimanan. Sehingga pemilik ilmu pengetahuan tersebut, ya, akan menjalankan ilmunya tersebut sesuai dengan nilai-nilai keimanan, ya, tidak memudaratkan dengan ilmu yang dia miliki, tapi membawa kemanfaatan-kemanfaatan yang lainnya, ya. Maka ini keunggulan dari agama Islam tersebut, ya. Terus murni sampai akhir zaman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini cocok relevan bagi setiap zaman. Zaman Rasulullah dan juga nanti zaman sampai menjelang hari kiamat misalkan. Di setiap tempat tidak hanya Jazirah Arab tapi juga di tempat-tempat yang lainnya di muka bumi ini semuanya ya. Maka Islam ini sangat relevan di setiap tempat dan waktu. Maka istilah-istilah yang kemudian apa
dipersempit, ada Islam ini, Islam Arab, Islam mana lagi? Kita punya nggak ini istilah tertentu, ya. Maka yang demikian tersebut ini mempersempit Islam itu sendiri, ya. Terus selanjutnya, jadi ini landasan ya dan pemikiran Islam berkemajuan, yaitu harus paham antara budaya dan agama, terus kemudian landasan filosofis dan idealis Muhammadiyah, kemudian terkait dengan risalah Islam, Sholih likuli zaman wa makan. Kemudian teman-teman ya, selanjutnya manhaj tarjih dan implementasi ideologi Muhammadiyah ya. Manhaj tarjih Muhammadiyah, kalau di dalam usul fikih kan ada tarjih ya. Maka ketahuilah teman-teman, bukan ini tarjih secara lughawi ya. Bukan tarjih hakiki seperti yang disebutkan di dalam usul fikih ya. Oh, berarti Muhammadiyah ini punya apa ini mazhab baru ya, mazhab ke berapa? 5 atau 6 atau ketujuh ya. Ada namanya tarjih, hanya tarjih saja, tidak demikian ya. Ini ada pengambilan secara lughawi yang maksudnya adalah metode ijtihad kolektif ya. Misalkan meng, apa, menyelesaikan suatu permasalahan, maka ini ada ijtihad kolektif. Tidak hanya ya seorang yang paham terhadap teks-teks ya dalil dan seterusnya, tapi dihadirkan juga yang ahli di dalam bidang tersebut ya, maka ini adalah ijtihad kolektif. Misalkan pembahasan tentang ilmu jual beli yang dulu tidak pernah dikenal pada zaman kenabian ya atau zaman risalah. Ini diturunkan. Maka di situ dihadirkan para pakar ya, baik itu pakar ulama atau pakar permasalahan ekonomi dan seterusnya ya. Sehingga ya ini nanti ijtihad yang rasional, terbuka dan berorientasi pada kemaslahatan ya. Yang menjadi masalah itu ketika seseorang berijtihad namun dia tidak memahami hakikat dari suatu masalah yang dia ijtihadi ya. Makin nanti terjadi apa? Ketidaksempurnaan ya suatu ijtihad tersebut sehingga hasilnya ini mungkin saja ya kemaslahatannya tidak menyeluruh atau bahkan ya ini tidak bermaslahat. Karena apa? Hakikat permasalahan yang dia ijtihad dengannya dia tidak mengetahui. Maka tarjih Muhammadiyah maksudnya demikian ya, metode ijtihad kolektif, menghadirkan para pakar, kemudian dari permasalahan yang jelas tersebut diambil hukumnya, yang ini semuanya secara rasional, terbuka dan berorientasi pada kemaslahatan ya. Jadi saya ulang lagi, tarjih di sini yang dimaksud itu bukan istilah yang kita kenal di dalam apa usul fikih itu ya, bukan. Tapi di sini maksudnya adalah ini secara lughawi, tapi hakikatnya adalah semacam ini. Kemudian selanjutnya ideologi Muhammadiyah implementatif praktis ya, yaitu ajaran diwujudkan dalam amal usaha, baik itu pendidikan, sosial, ekonomi dan dakwah ya. Ini implementasi praktis ya, artinya hal-hal yang bisa dilihat ya, yang bisa diamati ya. Kalau ideologi ini kan tidak nampak ya, tidak nampak. Maka ideologi Muhammadiyah ini akan menjadi nampak ketika diimplementasikan, diterapkan. Dalam hal apa itu? Diwujudkan dalam amal usaha ya. Jadi amal usaha Muhammadiyah sangat banyak sekali. Ini ada di bidang pendidikan ya. Nanti bisa dicek ya pendidikan yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Kampusnya ini ada sekitar 170-an kampus se-Indonesia. Bahkan ini hampir bersaingan ya atau mengalahkan kampus yang dimiliki oleh siapa? Negara Indonesia ya. Nanti bisa dicek ya. Terus kemudian amal usaha di bidang sosial ya. Ini ada lazismu dan seterusnya. Ya, kemudian ekonomi ya ada koperasi-koperasi atau amal usaha yang lainnya, misalkan rumah sakit ya. Kegiatan dakwah ini banyak sekali ya. Pondok pesantren atau majelis taklim ya.
Jadi ini implementatif ya, ideologinya diwujudkan amal usaha pendidikan, sosial ekonomi dan dakwah. Kemudian selanjutnya teman-teman gerakan jamaah dan dakwah jamaah, dakwah kolektif yang menggerakkan masyarakat menuju perubahan ya. Dan kita sudah mengetahui bersama ya, hal-hal kalau misalkan ditunaikan secara berjamaah tentunya ini berbeda ya nilainya atau berbeda hasilnya ketika ditunaikan secara sendirian ya. Terutama adalah kemaslahatan yang besar atau masalah yang besar, maka harus hadir di situ ya kekuatan secara kolektif sehingga betul-betul tujuannya itu bisa tercapai ya. Ini gerakan dakwah Muhammadiyah. Ya, ini mana target dan implementasi ideologi Muhammadiyah di dalam program-program dan kegiatan kemasyarakatan. Ya. Selanjutnya, teman-teman, ya, yang bab 3 Islam, ilmu pengetahuan dan akhlak berkemajuan. Ini rumusan masalah yang terakhir tadi, ya. Jadi Islam dan pengembangan iptek. Islam mendorong penelitian dan inovasi untuk kemaslahatan manusia. Jadi Islam agama yang kita anut ini sangat mendorong ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan sejarah juga membuktikan bahwasanya ketika masa-masa keemasan agama Islam ini yaitu ketika Islam itu berkuasa menguasai dunia, banyak sekali ilmu-ilmu yang dikembangkan di dalam agama Islam dan juga kaum kaum muslimin pada waktu itu. Sampai kemudian ilmu tersebut diambil oleh orang-orang Barat ya. Jadi Islam ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tapi Islam mendorong agar manusia itu atau kaum muslimin pemeluknya ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sesungguhnya kalian itu mengetahui urusan dunia kalian. Rasulullah tidak melarang, ya. Rasulullah tidak menghalang-halangi. Tapi Rasulullah SAW membiarkan, ya, hal tersebut karena ini adalah urusan dunia dan Rasulullah apa ini dalam hal ini ya itu kalau dilihat dari asbab urutnya kan terkait dengan eh, kebun kurma itu ya yang dikawinkan. Maka Rasulullah itu juga mendorong ilmu pengetahuan dan juga mungkin banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Islam dan ilmu pengetahuan ini saling ada keterkaitan. Ya, Islam mendorong ilmu pengetahuan yang didasari dengan keislaman ini akan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Terus kemudian filsafat pendidikan Islam ya membentuk insan kamil yang berilmu. Jadi makna dasar atau tujuan akhir dari pendidikan Islam itu baik pendidikan apapun yang didasari oleh Islam nanti akan terkumpul tiga hal ini ya. Yang pertama terkait dengan ilmunya, dia kompeten, ya, menguasai ilmu yang dia pelajari. Terus kemudian dilandasi keimanan di dalam hatinya, kemudian diwujudkan dalam kehidupan nyata yang sebenarnya, yaitu berakhlak yang mulia. Ya, jadi seperti ini fungsi dari nilai-nilai keislaman ketika berintegrasi dengan suatu ilmu. Jadi pemilik ilmu tersebut memiliki wawasan keilmuan yang luas, kemudian di dalam dadanya ada keimanan, praktek nyatanya ini memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan ketiganya ini, teman-teman semuanya, ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin atau manusia makhluk Allah secara umum. Ya, ilmu ya banyak sekali. Dengan ilmu ini hidup menjadi mudah, ya, ibadah menjadi lebih mudah, lebih nyaman dan seterusnya. Dengan keimanan ini, manusia terhindar dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya baik di dunia maupun di akhiratnya. Dengan akhlak ini, seperti yang diperintahkan Rasulullah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ya, dia akan menebar kebaikan secara optimal.
Apalagi sebelumnya sudah ada keimanan dan juga ada ilmu yang dia kuasai. Ya. Jadi ini hakikat dari pendidikan tersebut. Ya. Seorang memiliki pendidikan yang berkualitas ketika ilmunya ini mapan, kemudian keimanannya kuat dan terwujud di dalam akhlak yang mulia. Ya. Ini yang kita harapkan teman-teman semuanya, semakin tinggi levelnya pendidikan teman-teman, tidak hanya penguasaan ilmunya saja, tapi keimanannya itu harus kuat, kemudian bisa berkontribusi yang baik di dalam masyarakat ya. Terus ya kaitannya risalah akhlak filosofis, akhlak sebagai refleksi pemikiran ya dan spiritualitas Islam berkemajuan. Jadi akhlak ini wujud nyata ya dari apa? Yang ada yang tidak nampak di dalam diri manusia ya. Maka Nabi SAW menyebutkan ya bahwasanya orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di surga yaitu orang yang memiliki akhlak mulia ya. Karena akhlak yang baik ini sebenarnya terlahir dari sesuatu yang baik pula yang ada di dalam diri manusia ya. Seperti hadis Rasulullah tentang hati bahwasanya ada segumpal darah apabila dia itu baik maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Maka isinya hati itu apa? Keimanan, ya. Terus kemudian ilmu, ya. Kalau itu baik semuanya, maka nanti seluruh anggota tubuhnya dalam hal ini terwujud dalam sebuah bentuk namanya akhlak, dia juga akan baik, ya. Teman-teman, jadi kesimpulan dari rumusan masalah yang kita pelajari pada malam kali ini. Yang pertama, Islam berkemajuan menjadi dasar bahwa ajaran Islam selalu relevan di zaman dan tempat, di setiap zaman dan tempat. Ini sudah kita sebutkan, ya ini menunjukkan bahwasanya betul-betul Islam itu rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, ya, memberikan kebaikan bagi seluruh alam. Yang merasakan tidak hanya manusia atau muslim saja, hewan, tanaman ini juga merasakan atau lingkungan yang mungkin tidak hidup ya, tidak hidup dalam artian tidak bernyawa, merasakan kebaikan tersebut. Juga tidak hanya kaum muslimin, orang-orang kafir pun ketika Islam ini diterapkan maka dia juga akan mendapatkan kebaikan ya. Ini kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan sosial ya. Terus selanjutnya manhaj tarjih dan ideologi Muhammadiyah tadi sudah disebutkan ya. Ini membimbing umat untuk berpikir rasional, tidak taklid ya, apalagi mempercayai cerita turun-temurun yang asalnya juga tidak jelas tapi itu dijadikan sebagai pedoman hidup ya. Nah, di Jawa ini banyak sekali ya. Banyak sekali ya orang-orang yang memiliki apa ini pegangan hidup dari kakek-kakek mereka gitu kan padahal wallahu alam ini asalnya dari mana juga tidak diketahui ilmiah ya ini bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam jadi sesuai dengan lingkungan ya. Kemudian integrasi nilai Islam dan ilmu pengetahuan dari sudah kita sebutkan bahwasanya Islam ini memotivasi pemeluknya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan ini tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Bahkan ilmu pengetahuan ini akan ya berkontribusi positif, bermanfaat bagi Islam dan juga kaum muslimin ya apabila pemiliknya ini memiliki keimanan yang kuat ya dan diwujudkan di dalam akhlak yang mulia. Maka tujuan akhirnya teman-teman semuanya ya Topik adalah terwujudnya masyarakat Islam yang berkemajuan ya yang berkontribusi bagi kemaslahatan umat dan peradaban manusia. Nah, ini jadi tujuan dari apa yang sudah kita sebutkan berkaitan dengan al-Islam ke Muhammadiyahan ya. Teman-teman, selanjutnya sebelum kita diskusi, saya sebutkan ya beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk membahas sesuatu yang memang sebelumnya dia tidak kuasai atau sebelumnya teman-teman memang tidak tahu referensinya dapatnya dari mana gitu ya. Ini akan saya tunjukkan beberapa cara yang nantinya bisa bermanfaat bagi teman semuanya tidak hanya pada mata kuliah ini
tapi juga pada mata kuliah yang lainnya ya. Ini ada pengalaman saya pribadi waktu dulu S2 itu sebenarnya saya waktu itu ngisi waktu luang ya. Ketika COVID ini kegiatannya kok banyak yang online, akhirnya saya daftar S2 waktu itu. Terus beberapa kali pertemuan, saya makalahnya itu ditolak karena referensinya cuma 3. Saya nyari bingung caranya gimana. Terus akhirnya saya harus belajar dari teman. Terus akhirnya terus belajar tahu saya dari beberapa dosen ya. Ya, ini saya sampaikan ke teman-teman juga. Mungkin ada sebagian yang juga merasakan seperti yang saya rasakan dulu ya. Wah, ini materi ini saya nggak pernah tahu sama sekali ya. Saya dulu syariah terus pindah ke manajemen pendidikan ya. Guys, nggak tahu apa-apa ya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai cara ini yang saya tunjukkan sehingga nanti bisa apa dipraktekkan ya. Ini saya tambah dulu. Jadi untuk referensi tugas teman-teman yang pertama ini bisa pakai buku ajar. Buku ajar ini buku yang dibuat memang dalam rangka untuk perkuliahan, misalkan seperti itu ya, atau buku ilmiah yang lain. Ini saya sebut sebagai buku umum ya. Artinya materi sesuai dengan tema yang kita pelajari, namun ini bukan eh, dibikin atau ditulis sebagai apa buku di dalam perkuliahan ini ya. Ini bisa juga dijadikan referensi sesuai dengan tema. Terus selanjutnya ada jurnal ya. Jurnal ini macam-macam ya jenisnya, banyak sekali. Jurnal yang reputasi nasional atau bahkan internasional ini bisa dipakai semuanya. Terus sisanya ini namanya dokumen ya. Dokumentasi itu bukan foto maksudnya di sini ya. Mungkin bisa arsip, bisa apa ya, catatan sejarah dan lain-lain. Ini bisa dijadikan rujukan teman-teman ya nanti untuk mengerjakan tugas atau bikin jurnal atau tugas akhir. Ini bisa digunakan sebagai rujukan teman-teman semuanya untuk mencari referensi. Saya ajarkan eh, cara eksplorasi buku maupun jurnal atau dokumentasi yang lainnya. Yang pertama kalau kita cari di Google ya, masih berlaku loh Google ini. Saya dulu dapat ilmu ini dari Direktur Pasca Sarjana masa saya ya. Cari buku misalkan tentang metodologi gitu ya. Metodologi penelitian. Kalau misalkan buku teman-teman nanti di akhir dari eh, tema atau pembahasan yang kita cari ditulis saja PDF ini ya. Nanti ketika diklik akan muncul buku-buku yang berkaitan dengan tema kita ini, metodologi penelitian PDF. Ini banyak sekali. Tinggal download, nanti diambil ya bagian yang ingin kita jadikan sebagai referensi. Ya. Apapun bisa ini, caranya tinggal menambahkan PDF di akhir dari tema yang kita inginkan. Misalkan pendidikan inklusif gitu ya. Pendidikan inklusif terus kemudian ditambah PDF. Nah, ini nanti banyak sekali. Ya ini bisa dokumentasi ya ini dari kurikulum apa ini dari Kemendikbud, terus kemudian buku yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Ini buku semuanya atau sebagian jurnal, tapi kebanyakan buku. Gitu ge. Kalau cari buku tinggal menambahkan kata PDF di akhir dari tema yang ingin kita cari. Gitu ge. Apapun bisa materi kuliah yang lain misalkan proposal penelitian ini kan. Ditulis saja proposal
penelitian, terakhirnya ditambah PDF, nanti tinggal klik. Nah, ini akan muncul beberapa referensi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya. Ini yang pertama ya, kalau kita mencari buku. Kalau kita mencari jurnal di Google ya, kita tinggal tambah ISSN ya. Bisa ditulis ISSN ya. Ini judulnya misalkan pendidikan usia dini gitu kan. Pendidikan usia dini. Kalau ditambah ISSN, nanti yang muncul adalah jurnal-jurnal yang membahas tentang ini, pendidikan usia dini. Nah, ini, jurnal pendidikan anak usia dini, jurnal pendidikan usia dini. Munculnya semuanya seperti itu, ya. Dan sekali lagi ini buat seluruh apa mata kuliah, ya. Misalkan proposal aja juga bisa, proposal penelitian. Apalagi mata kuliah jenengan. Misalkan tentang metodologi lagi, metodologi penelitian. Nah, nanti banyak sekali jurnal-jurnal yang bahas tersebut ya, pengantar, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif dan seterusnya. Nah, ini untuk percepatan seperti itu teman-teman ya. Tadi saya sebutkan misalkan backgroundnya teman-teman masih bingung untuk S2 ini gimana saya dan seterusnya. Ya, gampang saja ya dipelajari melalui penelitian ilmiah. Kenapa kita harus buku dan jurnal tadi? Karena itu melalui proses penelitian ilmiah. Sehingga hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Misalkan materi kita ini tentang AIK misalkan ya, ISSN nanti juga akan muncul. Ya. Alisam Muhammadiyah, Islam kontribusi dan seterusnya ya nanti akan muncul ya kalau buku ya tadi tinggal PDF. Itu ada versi 1, 2 dan seterusnya ada bukunya itu. Nah ini buku ajar Islam Kemuhadian 1, 2 dan 3 ya. Nah saya pikir ini cukup apa membantu teman-teman ya. Kalau biasanya teman-teman biar menguasai itu minimal jurnalnya itu misalkan ngumpulkan 20 ya. Saya dulu karena emang nggak tahu apa-apa tentang manajemen pendidikan, maka ketika ada tugas itu minimal saya ngumpulkan 20 jurnal saya baca ya. Saya baca kemudian tugasnya itu eh, bisa paham ya. Apalagi ini kan banyak yang belum belajar misalkan ya. Filsafat pendidikan misalkan. Oh ini saya nggak tahu apa-apa, jangan bingung ya. Sekarang sudah terdokumentasi. Tinggal tambah PDF. Nanti banyak sekali buku-buku tentang filsafat pendidikan yang bisa jadikan rujukan. Nah ini. Jadi nggak mengandalkan perkuliahan di kelas teman-teman ya. Tapi apa kita bisa eksplorasi ilmu sesuai dengan target yang kita inginkan. Ngerti ya. Ini kalau diganti SN yang muncul juga jurnal. Nah ini. Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara, jurnal ilmiah ini dan seterusnya. Oke, ini cara kita mencari referensi di Google nggih. Tadi kuncinya tinggal tema, PDF atau ISN ya. Selanjutnya saya share teman-teman, ini lebih keren lagi. Kalau tadi kan jumlahnya terbatas mungkin 5 atau 10 ya. Kalau ini jumlahnya bisa ribuan ya dalam waktu beberapa menit saja ya. Ini indahnya teknologi ya. Teman-teman ya nanti bisa install aplikasi dari Google ya, POP Jurnal. Nanti kita cari kita bantu ya. Nanti kemudian setelah di-download ya drive-nya, kemudian nanti teman-teman bisa apa ini? Install di komputernya ya. Nanti kalau diklik mungkin sebagian sudah punya muncul semacam ini ya. Kita ini sumber jurnal semuanya ini ya.
Tapi yang paling mudah kita pakai ini, yang standarnya Indonesia lah. Kalau Scopus ini udah bahasanya bahasa asing. Misalkan ini ya, Google Scholar. Nanti mudah, misalkan tinggal klik ini, keywordnya saja. Misalkan tadi pendidikan atau filsafat pendidikan usia dini aja ya. Pendidikan anak usia dini. Ya, ditulis apa kata kuncinya di sini. Kemudian kita menginginkan berapa jurnal. Di sini sampai 1.000, ya ini nanti akan dimunculkan. Ya, Masya kalau Allah. misal, ya kalau teman-teman kita tes 1.000 apa? Nggak usah ya, tes sendiri ya nanti ya. Standar lah, misalkan cari 50 jurnal ilmiah. Ini diklik 50, terus kemudian ini ditik yang paling baru tahunnya, biasanya 5 tahun terakhir. 2020, 2025. Ini tinggal di search gitu, nanti akan dicarikan 50 jurnal yang bisa kita gunakan menjadi referensi dalam waktu kurang dari 1 menit. Ya. Kalau di Google tadi kan dapatnya cuma berapa gitu ya. Kalau ini langsung dapatnya 50. Hmm. Kurang dari 1 menit. Ini sesuai dengan kata kunci yang kita inginkan. Pendidikan saya. Pendidikan anak usia dini, pendidikan anak usia dini, dinamika pendidikan anak usia dini, dan seterusnya sampai terakhir pun juga demikian. Evaluasi kebijakan pendidikan karakter proses belajar pasal kurikulum untuk ya ini untuknya pendidikan anak usia dini. Ya 1.000 pun saya belum pernah nyoba, coba mumpung ini ada kesempatan nyoba. Kita ngecek 1.000 ya, bisa nggak ini? Jangan-jangan nanti cuman ini tulisan aja. Oh ternyata bisa ya. Sepertinya bisa sampai 1.000 jurnal kurang dari berapa? Hmm. 10 menit mungkin ya. Nah Maaf, ini. maaf Ustaz, aplikasinya apa namanya? Nah, habis ini tak carikan. Ini. Habisnya kasih tahu. Tak share lagi apa Google-nya untuk nyari dan juga ini kita buktikan 1.000 ya sambil kita ngobrol. Jadi teman-teman, ini bisa digunakan untuk seluruh mata kuliah yang ada. Ya, tidak hanya mata kuliah kami, misalkan ada proposal filsafat pendidikan atau filsafat ilmu atau apa aja lah ya terkait dengan mata kuliah yang teman-teman pelajari. Ini nanti cari di sini bisa. Ya, langsung ya apa ini ditulis kata kuncinya berapa yang kita inginkan tahunnya dipilih yang paling terakhir terus kemudian dicari ya. Nah, ini akan muncul Tidak berbayar, tidak berbayar. enggak ini gratis nih semangat ya kalau gratis jangan sampai ditinggalkan nih. Nah ini masih nunggu 1.000 ini dia bekerja keras di zaman saya dulu S2 belum ada kayak gini S3 mau lulus baru ketemu ya Allah. Masya Allah. Kok baru ketemu gitu ya. Padahal kalau kita dapat ini, cepat kita mau bahas apapun, sampai judulnya plek nanti akan ketemu. Ya tugasnya teman-teman apa gitu ya. Ditik aja di kata kuncinya ini, judulnya sama persis, nanti akan ditampilkan jurnal-jurnal yang dengan maksud tersebut. Panjang ya, kita cukupkan aja, dianggap sudah 1.000 ini. Kita cancel, butuh waktu ini ya. Oke, nah, ini sudah dapat berapa ini? Banyak ini sebentar. 280 ya. Tahunnya sesuai yang kita inginkan di atas atau mulai 2020 ini. Nah, ini nanti tinggal klik aja akan diarahkan ke sumber aslinya. Nah, ini tinggal di-download. Oke, sekarang saya share cara untuk ini mencarinya. Nah, tadi ya.
Sudah nampak nih. Teman-teman cara nginstalnya itu ini aja, ditulis POP Jurnal gitu ya, aplikasi tersebut. Nah ini, publish or perish. Ini nanti diklik, terus kemudian cari untuk versi laptopnya. Nah, ini, ini diklik nanti apa namanya aplikasinya di-download, terus kemudian diinstal di laptop. Gitu ya teman-teman. Nanti dicoba. Saya pikir ini wajib buat teman-teman agar mudah untuk cari referensi, tidak kesulitan ya. Dengan dua jalan itu, insya Allah nanti saya pikir bukan cukup ya karena banyak juga sebenarnya. Tapi sementara itu untuk kelas makalah itu insya Allah sudah berlebih-lebih itu ya. Tapi kalau nanti untuk misalkan sudah penulisan disertasi itu butuh alat yang lain. Oke teman-teman, itu eh, cara yang bisa kita gunakan untuk mengambil referensi, menyelesaikan tugas kita di perkuliahan S2 ini. Oke, monggo. Ini pertemuan pertama kita. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Kami persilahkan. Saya Ustaz. Oke, monggo. Sebut nama dan asalnya, oke. Satu semester biar tahu. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Langsung saja, Ustadz. Yang pertama, kami mohon untuk diperkenalkan biodata Ustadz. Soalnya kami Oh belum iya ya. belum kenal, Oh ingin belum. tahu Iya, gitu iya. loh. Terus yang kedua, eh, dalam Manhaj Tarjih itu apakah ada buku lain selain, setahu saya, karya Prof. Asmuni dan Prof. Samsul Anwar? Apakah ada buku Manhaj Tarjih yang lainnya? Terima kasih. Iya. Yang pertama, perkenalkan nama saya seperti yang ditulis ini ya, Bagus Jamroji ya. Jadi orang tua saya bawa saya itu ngasih nama Jamroji saja. Terus itu terinspirasi dari seorang kiai dari Blitar. Bapak saya itu ikut pengajian umum. Zaman dulu kan ada apa? Maulud Nabi, terus ngundang kiai luar kota gitu kan. Asli saya Kediri. Bapak saya itu terinspirasi ya. Wah, Kiai Jamroji kuwi ngajine apik. Aku pengen anakku jadi Pak Oh, Yai seperti itu gitu kan. Terus akhirnya dikasih nama Jamroji. Terus setelah itu ketahuan sama nenek saya. Jeneng kok gur ngono gitu kan. Terus akhirnya ditambah ini bagus ya. Bagus Jamroji. Jadi ini bagus ya bagus. Jamroji ini harapan orang tua saya jadi kiai gitu kan. Semoga baik. terwujud. Amin, amin, amin. Oke. Eh, saya ini produk beasiswa teman-teman ya. Mulai dari SD sampai kuliah S1 saya dapat beasiswa. Terus kemudian saya di kampung terus ya. Saya dulu itu kecil sampai disebut ya karena saya cuman di rumah terus kemudian ke sawah, ke masjid ya. Jadi tawafnya gitu aja. Rumah, sawah, masjid, rumah. Sampai sebutannya itu as bocah roe gur kali sawah kulon gitu ya. Waktu kecil saya seperti itu di kampung, cuman berkutat di tiga tempat itu. Terus akhirnya zamannya Pak Harto itu kan banyak beasiswa saya dapat terus, termasuk S1 saya. S1 saya mungkin ada teman-teman yang sama di sini. Saya di Libya Jakarta, gitu kan. Libya Jakarta. Setelah itu S2-nya saya sudah bekerja, bisnis kecil-kecilan, terus duit-duit tinggi apa yang gue ya ya. Nggak masalah ya, saya ingin merasakan ya S2 itu seperti apa, S3 seperti apa. Dan tidak ada satu persen pun ya niatan untuk jadi dosen. Saya nggak ada. Saya pengen cuman merasakan eh,
dunia pendidikan ini harus saya habiskan gitu ya. Mengingat waktu kecil saya juga agak sulit ya untuk sekolah, maksudnya pembiayaan. Yaitu sekilas ya S2-nya berarti saya satunya saya cari A, S2-nya itu manajemen pendidikan Islam waktu itu. Ya, manajemen pendidikan Islam. Kemudian S3-nya baru lulus kemarin 2025 bulan Februari. Itu cantik gitu ya lulusan saya itu. Tanggal 25 bulan 02 2025. Ya, saya baru tahu kemarin lihat ijazah. Oh, bagus juga ini ya. Ngapalkannya mudah gitu. Di apa IAIN Kediri, sekarang UIN Syekh Wasil itu namanya. Konsentrasinya kemarin manajemen juga Islamic Studies. Itu riwayat pendidikan saya, nggih. Terus selanjutnya tadi yang ditanyakan terkait dengan buku-buku terkait dengan mata tarjih. Setahu saya juga yang jenengan sebutkan tadi ya. Tapi untuk kajian dari apa manhaj tarjih itu sendiri itu bisa dicari tadi di beberapa apa jurnal atau buku yang lainnya. Gitu nggih. Kalau pembahasannya bisa meluas, tapi buku yang saya ketahui juga yang jenengan sebutkan tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Tadi Pak Imam Solihin ya namanya nggih. Oh, nggih, dari Bojonegoro. Dari Oh, Bojonegoro nggih. Pak Habibie nggih. Nggih, betul. Bu Mas Heni masih misanan. Oh, nggih nggih nggih. Nggih, monggo yang lain teman-teman. Terkait perkuliahan juga nggak apa. Bukan materi saja atau tugas teman-teman. Ya saya terbuka apa membantu ini karena dulu saya juga jadi korban kesulitannya. Makalah saya pertama kali ditolak terus saya. Sampai akhirnya saya bisa diterima makalahnya. Nanti ketua kelas ya, jadi mulai pekan depan saya harapkan teman-teman sudah mulai ada seminar atau presentasi maksimal 20 menit ya. Nanti berkelompok, semuanya nanti harus tampil ya. Sehingga teman-teman bisa mendalami selain dari apa yang saya sampaikan. Di kurikulum teman-teman, mungkin nanti kalau teman-teman ada pembelajaran berkaitan dengan kurikulum, kalau nggak salah semester 2 saya nanti ngajar manajemen kurikulum ya, atau manajemen pendidikan secara umum. Itu adalah salah satu hal penting ya kalau teman-teman punya lembaga, ada namanya hidden kurikulum ya, kurikulum yang tersembunyi. Maksudnya apa? Di mata kuliah itu tidak ada ya, tidak tertuliskan mata kuliah kurikulum tersebut ya, atau di tugas juga tidak ada, tapi tersembunyi ya. Tersembunyi itu tidak terlafatkan tapi bisa kita rasakan. Seperti ini ya, saya punya cita-cita teman-teman itu tidak hanya mampu memahami, tapi juga mampu menjelaskan dengan baik ya, mampu mengeluarkan ide-idenya ya, mampu menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari orang yang mendengarkan penjelasannya ya. Ini melalui apa? Salah satunya tugas teman-teman presentasi, gitu kan. Nanti akan terjadi apa di situ? Ya, karakter terbentuk di situ, biasa berdiskusi, biasa kritis, ya biasa menjawab dengan sistematis dan seterusnya. Nah, ini yang saya harapkan dari perkuliahan ini, tidak hanya soal apa mata kuliah dengan tema-tema yang kita sebutkan tadi, tapi selesai ini teman-teman sudah terbiasa membawakan suatu materi yang sebelumnya belum dia kuasai, terus menjelaskan pemahamannya, ya, menjelaskan yang kurang paham, menjawab pertanyaan, ya. Ini ini sangat penting ya, dan saya yakin teman-teman semuanya di sini juga ada dai, di sini ada pengajar, minimal ya kita itu jadi orang tua dari anak-anak kita. Jadi maksimal semaksimal mungkin ya tugasnya nanti. Jangan malah yang penting apa menyampaikan gitu ya enggak, tapi seoptimal mungkin saya yakin ini sangat bermanfaat. Iya, monggo kalau ada yang tanyakan. Saya, ah, ayo Ustaz. Nggih, siapa Assalamualaikum. dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama asalnya biar saya kenal. Iya, perkenalkan namanya Fauzi Nurzaman, asal di Jawa Panggilannya Barat. Fauzi. Fauzi, Fauzi.
Oke. Ya, Jawa Baratnya mana? Kuningan, Oh, Kuningan ya. Oke. Kuningan. Saya punya teman di situ di Pondok Usul Khotimah namanya Dudung. Nggih, monggo monggo. Ustaz Nah, Fauzi. ini aku sebelumnya mengenai dagang atau jual ini kebetulan dia agak telat masuknya tadi. Karena di sini tadi kebetulan pas jam 7 kemudian selesai kurang lebih 15 menit. Jadi ini untuk usulan Ustaz, mengenai jadwal kalau diperbolehkan mungkin agak diakhirkan mungkin 8 gitu barangkali bisa gitu. Jenengan semua setelah perkuliahan saya ada mata kuliah lagi nggak? Ada kelas Tidak lagi ada. nggak? Enggak ada. Tidak ada. Kalau nggak ada, kalau misalkan diundur setengah delapan nggak masalah. Insya Allah, Pak. Kalau disepakati setengah delapan nggak apa. Nanti saya tak minta ke apa bagian admin. Nanti perkuliahan kita digeser setengah delapan. Karena saya sendiri juga gitu. Apa eh kayak tubrukan Afwan, apa gimana gitu. Ustaz. Kalau disepakati nggak apa-apa, nanti kita bikin Afwan, Ustaz. setengah delapan, gitu. Berarti kita maju setengah jam atau mundur setengah jam gitu. Nanti ketua kelas monggo ya diusahakan kalau memang sudah oke, nanti insya Allah lebih mudah lah. Eh, Bismillah. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Ustaz Afwan, jam 8.20 tuh ada jadwal sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Gimana ya, Bang, baiknya? Nggih, monggo lah. Ini bukan diputuskan sekarang, nanti bisa di apa Heeh. diskusikan di grup, nggih. Iya, baik, baik. Gitu aja. Nggih, nanti kalau sudah sepakati sampaikan ketua kelas, nanti saya tak bilang ke admin jadwalnya jam sekian itu sudah disepakati. Ya. Ustadz, mohon maaf, Nggih. apa untuk perkuliahan ini kita harus membuat grup tersendiri untuk mata kuliah AIK? Hmm, saya pikir nggak usah nggak apa. Tapi kalau teman-teman mau banyak grup ya monggo. Kalau dari saya Ya, nggak. Nggih. ya sudah nggak apa-apa. Ini terkait kelompok. Ini berarti kita harus dibagi 14 kelompok, nggih. Nggih, 14. Berarti ada yang berdua, Jumlahnya ada yang bertiga. jumlahnya berapa ini kita semuanya? tiga puluh 30. delapan. 30-an. Oh iya, ada yang dua, ada yang tiga. Iya, ada yang dua, yang tiga. Nanti bisa jenengan pilih atau bikin di grup saja ya. Tema satu langsung namanya siapa gitu. Yang gabung-gabung kayak gitu. Maksimal tiga tapi ya. Ini bebas ya Ustadz ya, maksudnya mau sesama daerahnya boleh ya Ustadz ya. Misalkan Probolinggo Iya, dari nggak Probolinggo apa-apa. gitu ya. Ya Gak apa-apa silahkan, ya. nggak apa-apa. Nggak apa, nggak apa. Monggo. Ya sudah, Sesama terima kasih daerah. Ustadz. Iya. Ini sudah selesai waktunya. Iya. Iya, teman-teman, kalau misalkan sudah tidak ada, tadi dari awal sudah kita jelaskan ya. Nanti tinggal saya share untuk RPS. Teman-teman silahkan bagi. Terus perkuliahan selanjutnya, monggo disepakati kapan jamnya mulai. Nanti sekitar 20 menit presentasi. Terus kemudian 10-15 menit diskusi, baru terakhir. Insya Allah saya akan menyampaikan tambahan materi terkait dengan tema-tema sesuai dengan pertemuan tersebut. Nonton nggih? Nggih, barakallahu fiik ya. Semoga perkuliahan kita lancar semuanya. Siap lulus berapa semester nih, teman-teman? 1,5 insya Allah. Semester 3 lulus? Nggak boleh. Lulus itu harus semester 4 ya. Tapi selesai semua gitu kan dari semester 3. Semester satu ini sudah selesai apa misalkan targetnya judul udah selesai, semester 2 proposal udah tuntas plus ya, plus penelitian hasil penelitiannya nanti semester 3 disempurnakan. Monggo ngikuti apa
aturan di IAD, nggak tahu pakai jurnal atau pakai tesis ini. Nanti diikuti aja ya. Jurnal. Pakai jurnal, Bapak. Oke. Oh ya, pakai jurnal berarti bermodalkan ya. Karena sekarang kalau nggak salah publish itu butuh butuh apa ini? Pembiayaan ya. Kalau S2 mungkin Sinta 3 atau Sinta 2 gitu ya. Kalau Sinta 3 mungkin masih ujian. Kalau Sinta 2 nanti sudah nggak ujian. Sinta 2 itu kurang lebih 5 juta kalau nggak salah biayanya. Wah, Ya. Oke, dilalui aja teman-teman. Ya, insya Allah yang menjadi ketakutan atau penasaran atau apalah, ya, itu nanti akan mudah ketika kita berproses. Barakallahu fiik, semoga lancar semuanya. Kita akhiri pertemuan pada malam kali ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. jazakumullah khairan. Oke, terima kasih semuanya. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu Ketum? Gimana Kelompok Pak? yang jauh bagaimana? Bikin lagi berarti ya Pak ya? Saya langsung di chat Pak Atar ini. Ya, karena seperti Ustaz tadi, saya juga bukan manajemen ya. Jadi di awal itu memang saya syariah seperti Ustaz Bagus tadi. Jadi keinginan saya mungkin ada bisa berbagi dengan yang dekat dengan kampus dan di Indonesia lebih mengambil istifadah banyak begitu. Oke, monggo Pak. Jadi nanti kita buat kelompok lagi ya, khusus untuk mata kuliah AIK ini, nggih. Bisa 2 atau 3. Ya, untuk yang awal-awal ya dari yang dekat dulu. Kan ada 14 materi, ada 14 materi. Nggih, ada 14 materi. Ya nanti di-list aja lah di grup nggih, jadi yang mau sama siapa gitu atau yang kenal aja sudah, yang sudah kenal di grup itu biar komunikasinya enak gitu sama teman-teman yang lainnya. Siap, siap, insyaallah. Aku pilih materi yang mudah. Nanti materinya ini mau bagaimana Pak? Mau pakai aplikasi diacak atau pilih sendiri per kelompoknya? Pilih sendiri ya enggak apa-apa. Pilih sendiri aja nggak apa-apa. Semuanya nanti pilih yang terakhir-terakhir nanti malah. Ya tadi sudah ada yang dekat-dekat dulu. Acak aja, acak aja. Oh, diacak aja ya, Bu. Diacak Ya. aja, Soalnya nggak ada yang biar kenal. adil Bu, diacak. Ya. Iya, baik. Nanti materinya diacak ya, tapi untuk kelompoknya monggo nanti disesuaikan sendiri ya. Jenengan nggih, mau sama siapa saja gitu nggih. Iya. Kalau biar enak, mungkin kelompoknya bisa perempuan-perempuan ya, bapak-bapak. Jadi supaya agak enak menurut saya. Enggak apa-apa, itu aja. Monggo, monggo. Ya, mohon Kalau maaf mau yang ini boleh tahu nggak tugasnya apa ya? Soalnya tadi agak kepotong sholat gitu ya. tugasnya belum, Pak. Ini Itu nanti kan mau dikasih presentasi RPS. itu. Presentasi RPS-nya. ada 14 RPS-nya materi nanti itu. RPS-nya nanti di-share sama Bapak dosennya. Tadi informasinya seperti itu. Ya, itu kita presentasi Bapak nanti dari 14 materi itu. Mohon izin Ibu Bapak untuk ketua kelas dan yang lain monggo segera didiskusikan terkait pergantian jadwal tadi. Bapak siapa tadi? Bapak Bagus nggih?
Nah, Iya. itu Iya. terus insya Allah malam ini juga saya kirimkan semua RPS di grup ya, agar bisa baca-baca dulu ke depannya. Karena di kelas di grup sebelah sudah saya share, cuman saya karena mereka meminta kayak gitu. Karena di grup D ini belum meminta RPS, jadi saya tidak mengirim Ya, saya seperti itu. kita minta, Bu. Enggak, Kita saya minta, kira Bu. memang tidak butuh Kemarin gitu. sempat Oh, WA sangat butuh, sangat butuh. dosennya. Oke. Kemarin sudah WA dosennya, tapi seperti Bu Ria, terus kemudian Pak Alfi, itu tidak respon. Tidak respon seperti memberi materi apa itu tidak merespon. Sebenarnya kami minta itu kemarin. Oh ya, mungkin ke depannya jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa chat saya ya, atau HP admin, insya Allah dalam 24 jam kita bisa merespon. Oh, luar biasa. Karena itu Keren. tugas saya, Bapak. Karena kalau Ibu Direktur kan Ibu Ria kan banyak yang dipikirkan kayak gitu. Jadi nanti untuk perubahan jadwal, perubahan jamnya juga mungkin bisa segera dikonfirmasikan ke saya agar saya langsung rapatkan dengan Ibu Direktur, oke? Insya Monggo Allah. Bapak Ibu maunya bagaimana? Boleh ya di Zoom ini ya Bu Lila ya? Boleh Ibu, tapi masuk record nanti nggak apa-apa ya. Takutnya nanti panjang jadinya. Aman aja sih kalau mau. Saya berarti Kalau ini gitu saya di nggak grup akhiri ya aja. Zoom-nya ya. Saya Iya. keluar sendiri. Ya, diakhiri dulu. Nanti Recordnya dimatikan dulu aja. Recordnya bisa dimatikan Bu Lila. Oh iya dah, saya pamit. Monggo Bapak Ibu, bagaimana terkait tadi untuk ada